Perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju disebut dicetuskan tanpa pertimbangan dari Muhaimin Iskandar, sang ketua umum PKB. Dan kini PKB disebut mempertanyakan perubahan ini, apakah secara otomatis juga membubarkan KKIR yang sebelumnya digagas oleh keduanya, yakni PKB dan juga Gerindra. Lalu apa sikap terkini PKB soal polemik ini? Benarkah perubahan ini memperkecil kans atau kesempatan dari Muhaimin Iskandar untuk bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto? Dan kami akan mengkonfirmasi sudah bersama kami dari luar studio Wasekjen PKB Saiful Huda. Assalamualaikum, selamat malam Mas Saiful, apa kabar? Baik Mas Bram, kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik. Saya ingat kemarin pada saat acara PAN Anda tertangkap layar ada di barisan depan begitu kalau tidak salah. Jadi saya langsung tanya kepada Anda, benarkah kemudian perubahan nama tidak melibatkan ketum Anda Gus Imin begitu? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum kami, Gus Imin, memang baru dikasih tahu setelah kami datang waktu itu sebelum Pak Prabowo naik di panggung. Itulah yang memang jujur harus diakui itu termasuk kami kaget dan sangat mendadak sekali. Karena sehari itu ada dua peristiwa yang saling berbeda itu Mas Bram. Kami dari pagi sampai siang Gus Imin membuka rapat koordinasi nasional dihadiri oleh Ketua DPW seluruh Indonesia dan Zoom dihadiri oleh semua Ketua DPC seluruh Indonesia. Di dalam sambutan itu Gus Imin menyampaikan bahwa Rakornas kali ini tidak akan melakukan evaluasi menyangkut soal Pilpres. Jadi hanya akan melakukan evaluasi menyangkut pemilu legislatif. Sebelum mengetahui perubahan ya, Mas Saiful? Betul, siang harinya itu, Gus Imin menyampaikan bahwa karena Pilpres PKB tetap solid bersama dengan Gerindra melalui KKIR plus Golkar dan PAN. Karena itu kita tetap solid dan akan berpegang teguh bagaimana hasil piagam kerjasama. Mas. Nah, malam harinya kami datang dan di sana cukup terkejut karena ada bahasan yang Gus Imin hanya diberitahu di saat datang. Itu ditanyakan tidak ke Pak Prabowo, ke Koalisi Indonesia Maju, apa kemudian rasionalisasinya? Kenapa orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu langsung berubah begitu? Nah itu yang kita tidak tahu persis ya sampai hari ini. Kita juga menunggu penjelasan dari teman-teman Gerindra menyangkut soal kenapa koalisi ini begitu cepat dirubah namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Karena lazimnya semestinya setiap ada koalisi harus dibahas dulu hak dan tanggung jawab masing-masing partai politik yang masuk dan bergabung dalam koalisi. Nah ini diumumkan dulu koalisinya padahal belum ada pembahasan sama sekali menyangkut soal hak dan tanggung jawab dari masing-masing partai yang tergabung. Mas Saiful, tapi dalam perspektif PKB hari ini, kalau kemarin kan kemudian Gus Imin mengatakan akan menyampaikan dulu ke teman-teman PKB begitu, apakah itu DPP atau kemudian para ketua DPW begitu. Nah itu artinya dalam perspektif Anda, perspektif PKB, ini hanya berubah nama atau kemudian yang KKIR ini sudah bubar, ini membentuk baru begitu. Ini kan dua pola yang berbeda sebetulnya. Ya tentu kita bisa melakukan tafsir karena Pak Prabowo sudah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju. Ya di mata kami otomatis berarti KKIR dibubarkan oleh Pak Prabowo detik di mana Pak Prabowo mengumumkan koalisi baru. Dan menyangkut soal sikap PKB sebagaimana disampaikan oleh Gus Imin, karena di saat kami 1 tahun 15 hari waktu itu berkoalisi dengan Gerindra, hasil rapat pleno DPP terkait dengan koalisi baru ini ya harus kami laporkan dan kami bahas di dalam rapat DPP. Artinya akan ada rakornas lagi yang Anda katakan tadi
Rakornas sebelum ada perubahan itu ya hanya bahas legislatifnya saja, tidak bahas koalisi. Ini berarti kalau logikanya seperti ini kan rasanya mungkin tidak akan bertahan di tempat yang lama begitu ya, apalagi kalau Anda menyebut termnya adalah KKIR bubar begitu ya. Ya kita lihat, tapi prinsipnya sekali lagi di saat kami bangun koalisi 1 tahun 15 hari yang dulu, kami kami tulus, kami berdedikasi cukup kuat, dan lalu melahirkan piagam kerjasama PKB dan Gerindra. Dan kami merasa ketulusan dan keikhlasan kami, dedikasi kami 1 tahun 15 hari itu, jadinya yang kemarin itu ada perubahan koalisi dan sangat mendadak, dan kebetulan Gus Imin statusnya hanya diberitahu, tidak diajak membahas. Oke, merasa seperti bertepuk sebelah tangan begitu Mas? 1 tahun 15 harinya ketika tidak diajak berbicara merubah nama koalisi begitu? Ya kita kembalikan kepada publik situasi ini seperti apa, kita kembalikan juga ke Pak Prabowo dan teman-teman yang kemarin gabung. Ya intinya hari ini kita wait and see sambil menunggu rapat DPP PKB untuk memutuskan terkait dengan koalisi Indonesia Maju ini. Oke, Mas Saiful, berarti artinya dalam perhitungan internal PKB, apakah kemudian dengan perubahan nama, bertambahnya kemudian penumpang dalam gerbong kereta ini, apakah akan memperkecil kans dari ketua umum Anda? Apalagi kemudian kemarin di acara PAN ya Pak Zulhas tetap mendorong, mendesak nama Erick Thohir begitu, apalagi dengan alasan, dengan penjabaran bahwa di survei ini lebih bagus loh elektabilitasnya gitu. Ini mengkhawatirkankah buat PKB? Ya peristiwa kemarin dengan dadakan pembentukan pengumuman koalisi baru, ya tentu membuat kecewa semua kader dan semua pengurus ya. Karena kita sudah lama berkoalisi dan kemarin ada presiden yang memang jujur sudah diakui tidak diinginkan oleh kita semuanya yang sejak dari awal menginisiasi kerjasama politik dengan Gerindra. Nah menyangkut soal kans Gus Imin sebagai cawapres dan seterusnya akan relevan kalau nanti sudah ada keputusan dari rapat DPP menyangkut soal koalisi Indonesia Maju. Oke, tapi apakah kemudian pertanyaannya proposal dari PKB ini masih tetap sama? Artinya capres atau cawapres? Atau kemudian ya masih bisa dinego begitu, apalagi kemudian Golkar punya calon, PAN punya calon, ataukah memang akan bisa beralih, ada kesempatan besar beralih pada koalisi yang menawarkan ya sudah Gus Imin cawapres saja begitu? Nah tentu terkait dengan proposal kami tidak berubah, Mas Bram. Proposal PKB tetap tunggal, Gus Imin maju baik sebagai capres atau cawapres dalam Pilpres 2024. Karena ini mandatori dari Muktamar PKB. Sekaligus kan Gus Imin maju kan sudah membawa berbagai agenda perjuangan, apa yang harus kita jalankan, perbaikan yang bisa kita dorong, perubahan yang bisa kita dorong. Dan agenda-agenda itu yang menjadi latar belakang kenapa proposal kami tunggal, supaya Gus Imin maju dalam Pilpres. Oke, berarti ketika memang ada koalisi lain yang menawarkan lebih jelas begitu soal status cawapres akan langsung diterima artinya? Ya kita wait and see, kita tunggu keputusan secara organisatoris dari DPP. Karena sekali lagi kami tidak punya logika yang akan menodai mekanisme organisasi di kami. Kami bergabung dengan Gerindra waktu itu, setahun yang lalu itu juga dengan keputusan organisasi, dan kali ini ketika Pak Prabowo mengumumkan koalisi Indonesia Maju ini, ya tentu kebersamaan menyangkut soal PKB juga harus kami putuskan dalam mekanisme organisatoris. Oke, Mas Saiful, artinya kita lihat. Tetap kita lihat jawaban Anda ya. Oke, tapi mana yang lebih mungkin? Pertanyaan saya sekarang begitu.
Mana yang lebih mungkin ketika ada tawaran lebih jelas, apalagi kemudian sepertinya PDIP masih terus menggoda-goda Gus Imin dan partai Anda begitu untuk bisa beralih koalisi, atau kemudian jangan-jangan Rakornas nanti akan merubah rekomendasi, merubah proposal yang akan diajukan PKB? Ya poin pentingnya dimanapun koalisinya Mhm. dan dengan siapapun Gus Imin maju dalam Pilpres baik sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Akan lebih susah berubah begitu ya, rekomendasi dan proposalnya? Ya, dalam suasana yang semacam itu sekali lagi ya dimanapun koalisinya Mhm. yang bisa bersepakat membangun kesamaan cara pandang dan berkomitmen secara teguh gitu. Karena PKB tidak pernah ya dalam koalisi itu eh, mencederai gitu. Itu bisa dilihat dari perjalanan politik PKB pasca reformasi gitu. Mhm. Jadi PKB betul-betul berkomitmen ketika sudah membangun koalisi dengan siapapun. Oke. Nah, menyangkut soal ini karena ada komitmen yang sudah dicederai, ya pasti PKB akan bersikap secara politik. Oke, dan itu sikapnya adalah akan berbeda dengan jalan yang ditempuh selama ini paling tidak 1 tahun 15 hari kemarin. Saya tidak tahu persis karena sepenuhnya menjadi kedaulatan pengurus DPP yang akan memutuskan. Oke, baik-baik. Kami akan tunggu kapan kemudian rekomendasi dan juga prosesnya akan dimulai. Mas Saiful Huda, terima kasih atas waktu Anda. Wasekjen PKB, Mas Saiful Huda telah bergabung dan juga memberikan insight kepada kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Saiful. Malam, Mas Bram.